Ini adalah merupakan makam jenazah COVID, ya, jenazah COVID-19 yang di wilayah Kota Tangerang Selatan, tepatnya di makam TPU Jombang Rawa Lele, yaitu Kecamatan Ciputat. Dan setiap harinya ini selalu teman-teman dari TPU Jombang menyiapkan lubang untuk para jenazah COVID seperti ini. Jadi stok lubang sekarang sudah disiapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 lubang sudah disiapkan. Kemarin malam kita makamkan jumlah 4 orang jenazah COVID, terakhir anak kecil. Jadi itu yang bisa saya laporkan. Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Pemirsa, sore tadi juru bicara gugus tugas COVID-19 Ahmad Yuryanto mengumumkan perkembangan terbaru. Dan ini angkanya mengagetkan karena ada peningkatan kasus positif di Indonesia mencapai puncak dengan penambahan hampir 1.000 pasien positif dalam kurun waktu 24 jam. Apakah ini disebabkan oleh kelonggaran kebijakan pemerintah yang diwacanakan? Telah hadir bersama saya Brian Sri Prihastuti, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, KSP, dan juga bergabung epidemiolog dari Universitas Pajajaran yang saat ini berada di Selandia Baru, yaitu Panji Fortuna Hadi Sumarto. Selamat malam Dr. Brian. Selamat malam Mbak Ira Kusno. Mas Panji, selamat malam di Indonesia, selamat pagi ya di New Zealand. Selamat malam Mbak Ira. Iya, baik. Dr. Brian, ada tagar Indonesia Terserah. Ini dari kolega-kolega Anda. Perasaannya apa waktu baca itu? Saya ikut sedih. Karena walaupun saya tidak berada di lini terdepan bersama dengan sejawat-sejawat saya di fasilitas kesehatan, tapi saya bisa merasakan tanggung jawab sekaligus beban yang ada di pundak mereka. Mengapa? Karena walaupun setiap hari kita mendengarkan berita kasus baru, kemudian bertambah, kemudian kita menurun, saya sendiri lebih memperhatikan angka kematian, karena bagi saya kematian apapun penyebabnya itu tidak bisa ditoleransi. Oke, Dr. Brian mengatakan sebagai kolega saya ikut sedih. Kemudian hari ini ada lonjakan kasus, walaupun utamanya adalah angka kematian begitu, tapi lonjakan kasus hari ini hampir 1.000 orang. Artinya memang ada yang salah dengan kebijakan pemerintah? Enggak juga sih. Enggak penyebabnya dari... penyebabnya bisa macam-macam ya kalau kita melihat penambahan kasus baru. Pertama, karena faktornya macam-macam nih. Pertama bisa jadi karena ini kan kita berbicara kasus ya. Kalau kasus baru itu penandanya adalah pemeriksaan. Dia diperiksa dengan metode PCR positif. Artinya ada faktor ketersediaan laboratorium maupun reagen untuk melakukan pemeriksaan. Artinya ini teknis ya? Ada soal itu teknis. Satu. Oke, kedua? Itu satu. Yang kedua adalah pergerakan orang ini masih terjadi. Dan di situ kemudian pemerintah dianggap tidak cukup tegas, artinya tidak dikatakan pelonggaran betul, tetapi ini sudah memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa ini kelihatannya memang saatnya kita keluar. Jadi memang kita tidak melakukan pelonggaran, karena kalau kita lihat statement arahan dari Bapak Presiden itu konsisten. Setiap minggu ada rapat terbatas dipimpin oleh beliau dan konsisten. Apa yang beliau sampaikan itu konsisten, tidak pernah berubah. Tidak ada kata-kata soal pelonggaran itu, tidak ada. Walaupun kemudian ada simpang siur statement pernyataan dari menterinya ya. Yang ini mungkin membuat bingung masyarakat. Ya, itu lain saya tidak defensif mengatakan bahwa itu tidak terjadi. Tapi bagaimana menerjemahkan arahan itu yang kadang-kadang kemudian tidak semuanya linear. Oke, sebentar dok, saya mau ke Mas Panji. Mas Panji, tadi Dr. Brian mengatakan tidak sepenuhnya ini salah pemerintah, masyarakat sendiri ini juga punya ketidakdisiplinan begitu ya. Tapi apa yang Anda lihat dalam hal ini, ada lonjakan kasus
Ini ada soal teknis dan soal lainnya, tapi apa utama yang Anda lihat sebagai epidemiolog? Ya, terima kasih Mbak Ira. Memang betul yang Dr. Brian sampaikan tadi, ini ada beberapa sebab ya. Salah satu sebabnya mungkin adalah karena kita menemukan lebih banyak kasus. Karena kan terjadi peningkatan kapasitas pemeriksaan ya dari hari ke hari. Tapi tentunya di pihak lain juga ini berarti masih terjadi penularan COVID-19 di masyarakat. Dan kenapa masalahnya? Betul, tadi Dr. Brian menyampaikan bahwa kita melihat ada pergerakan masyarakat yang lebih banyak, pasar Tanah Abang penuh, padat sekali. Tapi ini semestinya tidak terjadi kan ya. Semestinya tidak terjadi, artinya, tapi kejadian begitu. Kalau tadi yang saya tanyakan kepada Dr. Brian, jangan-jangan sinyal yang diberikan oleh pemerintah ini yang ditangkap salah oleh masyarakat. Saya pikir boleh jadi itu yang terjadi. Saya memang melihat ada strategi komunikasi yang kurang baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi yang efektif kan kita harapannya apa yang disampaikan kita itu sama dengan apa yang diterima oleh penerima pesan. Oke, kalau kita bicara, tidak terjadi. Ya, kalau kita bicara di luar soal strategi komunikasi begitu ya, apakah ketika ada sinyalemen mau pelonggaran PSBB walaupun belum dan Pak Jokowi itu konsisten, tadi Dr. Brian mengatakan tidak seperti itu, meskipun mungkin yang diterima oleh menteri-menterinya diartikan berbeda, apakah ini memang sebenarnya saat yang tepat? Sudah turunkah kurva kita? Untuk melonggarkan belum tepat Mbak, belum waktunya. Oke, alasannya apa? Karena begini, kurva turun itu kan panjang jalannya ya. Sekarang memang kurvanya belum turun. Kalau tadi saya mengikuti konferensi pers dari Bappenas, yang salah satunya mengumumkan tentang angka reproduksi efektif COVID-19 di berbagai provinsi. Kebanyakan angkanya masih 1 atau di atas 1. Artinya kita jangankan menurun ya, mendaftar saja belum. Ini masih naik terus. Jadi kasusnya belum turun dan di luar sana banyak kasus aktif yang mungkin menjadi sumber penularan. Jadi kalau kita longgarkan PSBB, kembali membuka ekonomi, saya khawatir risiko untuk terjadinya ledakan kasus itu cukup besar. Oke, Dr. Brian, kalau misalnya tadi taruhlah secara data seperti yang Mas Panji bilang, tetapi ini kelihatannya awal Juni mestinya sudah mulai dibuka beberapa sentra ekonomi. Apakah dengan grafik yang masih naik turun, hari ini juga tinggi, kebijakan itu atau wacana itu akan dievaluasi lagi kah? Ya, jadi gini, negara kita luas sekali ya. Jadi pada saat seandainya kemudian kita memutuskan untuk menyesuaikan dengan situasi, itu kita harus lihat juga daerah per daerah. Karena tadi misalnya Panji mengatakan bahwa kurvanya kita belum turun. Nah, itu lihat dari angka nasional. Tetapi kalau kita lihat daerah per daerah itu perbedaannya itu cukup signifikan. DKI misalnya sudah mulai sebetulnya menunjukkan penurunan walaupun kemudian ada peningkatan lagi. Jawa Timur lain cerita lagi. Jawa Hari Timur ini itu masih luar begini. biasa ya. Ya, dan masih dari awal sebetulnya Jawa Timur itu seperti saya bilangnya itu kayak permukaan gergaji itu ya. Itu sebetulnya harusnya refleksi buat Pemda setempat. Kemudian demikian juga daerah-daerah yang lain. Dan ini dilihatnya seharusnya kita bisa melihat sampai ke level kabupaten. Kita punya 514 kabupaten kota kan. Nah ini masing-masing harus dilihat. Sehingga keputusan itu akan diambil berdasarkan situasi di kabupaten masing-masing. Oke, kalau kemudian toh itu akhirnya dievaluasi yang agak hijau begitu boleh dilonggarkan. Bukankah ini ada potensi naik menjadi merah lagi? Ya, makanya itu artinya harus dimitigasi. Potensi itu selalu ada. Kenapa? Karena virus ini tidak jalan sendiri. Virus ini menyebar melalui orang. Sehingga sebetulnya yang kita hadapi tidak semata-mata virusnya, tetapi orang, pergerakan orang. Itulah sebabnya kenapa kita memilih PSBB ya, karena pergerakan ini yang kita atur. Sehingga untuk daerah hijau, kita harus tetap jaga tuh supaya daerah itu tetap hijau. Artinya bagaimana supaya dia tidak ada kontaminasi baik itu dari dalam keluar maupun luar ke dalam. Tapi kalau itu sudah yang dilonggarkan ini kan akan repot sekali mestinya dok. Nah itu artinya justru pada saat itu sebetulnya pengetatan
memastikan bahwa protokol dijalankan tuh jauh lebih berat sebetulnya Oke, untuk menjaga itu. Mas Panji tadi bahwa kemudian pada akhirnya kan kita harus mulai melonggarkan begitu ya, relaksasi daerah-daerah yang hijau kata Dokter Brian. Ini ada kegiatan ekonomi yang juga tetap harus berjalan. Bagaimana sebenarnya tindakan yang harus dilakukan pemerintah dengan situasi seperti ini? Saya pikir yang harus dilakukan sekarang adalah mempersiapkan protokol-protokol itu. Jadi selama ini kita sudah mendengar harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tapi apa? Spesifiknya apa? Di bidang tertentu itu bagaimana melakukannya? Sektor manufacturing misalnya. Bagaimana menjalankan protokol kesehatan? Di pasar, bagaimana menjalankan menjalankan protokol kesehatan? Ini kita harus persiapkan karena membuat new normal itu bukan sesuatu yang semudah membalikan telapak tangan ya Mbak Ira ya. Jadi kita harus mempersiapkan, mensosialisasikan, memastikan bahwa begitu perekonomian dibuka, protokol-protokol ini bisa dijalankan dengan baik oleh anggota masyarakat. Nah sekarang Mas Panji, ketika kemudian ini belum sepenuhnya dilonggarkan, kita lihat bandara, kita lihat pasar, ini udah mau lebaran begitu ya, masyarakatnya udah nggak bisa diatur dan juga mungkin instansinya kewalahan mencoba melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimana Anda melihat bahwa kita akan mampu mengendalikan pergerakan orang dan virus ini nantinya dengan situasi seperti saat ini dan kultur atau perilaku orang Indonesia yang susah menjaga disiplin? Iya Mbak, saya sepakat dengan pertanyaannya Mbak, bagaimana caranya? Saya pikir memang akan sulit sekali. Sekarang sudah waktu kita sangat pendek menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Tapi kalau sebelum saya ke sana, kita harus lihat sebab-sebab apa orang tidak bisa disiplin ya. Saya pikir paling tidak kita bisa memikirkan 3 faktor. Yang pertama itu faktor kognitif. Ini masalah persepsi orang tentang apakah dia bisa terkena COVID-19 dan persepsi orang tentang manfaat mengikuti aturan-aturan PSBB. Yang kedua ini masalahnya adalah struktural atau sosial kultural. Nah yang sekarang kita lihat ini adalah masalah kultural. Kita terbiasa secara tradisi setiap Idul Fitri ini kita mudik, kita bersilaturahmi, berkunjung ke tanah saudara. Nah, ini ada yang kita hadapi menjadi barrier pelaksanaan PSBB. Yang Padahal tadi kurvanya ini sebenarnya belum turun ya? Belum, Mbak. Dengan situasi kayak begini ini kita bisa dapat gelombang yang kedua nggak Mas Panji? Atau malah ketika gelombang pertama aja belum selesai Mbak. Jadi yang saya khawatir ya gelombang pertama ini sebenarnya memang sudah tidak terlalu tajam ya. Jadi agak mendatar, belum terlalu mendatar. Tapi kalau ini terjadi, masyarakat tidak bisa patuh, memaksakan diri berbelanja dan lain sebagainya, kita akan melihat ini naik lagi. Oke, Dokter Brian, ini kalau misalnya melihat tadi situasinya seperti saat ini, sulit masyarakatnya itu untuk disiplin. Apakah ini artinya kita kembali ke titik nol dan pemerintah harus benar-benar sangat tegas, tidak ada wacana pelonggaran atau seperti apa? Tadi kalau kita meneruskan sedikit tadi yang sudah kita bicarakan tentang, kan tadi tampaknya kan ada persepsi juga bahwa kalau kita sudah mencapai zona hijau begitu kan, sebetulnya kata kuncinya itu ada di indikator. Indikator apa yang akan dipergunakan untuk memutuskan sebuah daerah itu hijau. Nah, itu yang sekarang pun masih digodok, itu belum selesai ya. Sehingga hal-hal tadi yang kita bicarakan, bagaimana orang-orang masih berkerumun misalnya, orang masih tidak patuh, orang masih tidak disiplin, itu adalah bagian dari indikator yang harus kita nilai. Kalau di satu area, jadi tidak semata-mata melihat dari jumlah kasus baru, jumlah kematian, itu satu hal. Tetapi ada hal lain yang harus kita pertimbangkan untuk memutuskan bahwa kita sudah akan mengurangi pengetatan itu, begitu kan. Nah, salah satunya pertimbangan yang juga harus kita pikirkan adalah selain tadi masalah kepatuhan masyarakat atau kedisiplinan, kalau di sini mungkin lebih senang menggunakan kata kedisiplinan, kalau saya lebih ke kepatuhan ya. Yang lainnya juga kita harus melihat juga seberapa sistem kesehatan di satu tempat itu siap begitu, karena dan ini harus perhatikan
dipertimbangkan karena daerah-daerah itu berbeda-beda gitu. Nggak Oke. semuanya juga siap untuk mengatasi itu. Artinya bahwa kemudian dikatakan ada wacana pelonggaran di awal Juni dan sebagainya, tidak serta-merta pasti akan kejadian seperti itu. Betul. Akan dievaluasi dari Betul. berbagai macam Betul, faktor. betul. Oke. Dan itu sifatnya bisa sangat dinamis ya. Dan Artinya berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda, tapi bisa juga pada saat sudah dikatakan oke, ternyata dilihat kasusnya meningkat kembali, situasinya memburuk, bisa diketatkan kembali. Dr. Brian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Panji, terima kasih. Melihat fakta dari perbincangan malam ini, takut akan lapar dan miskin ternyata lebih besar ketimbang kenyataan dampaknya ketidakdisiplinan dalam menghadapi pandemi. Sesaat lagi di Prime Show with Ira Kusno, kami segera kembali sesudah jeda komersial berikut ini. Bila kita ingin menuntaskan ini, maka kita harus disiplin berada di rumah. Sore hari, malam hari tetap berada di rumah. Bahwa Jakarta akan menambah PSBB selama 14 hari, mulai tanggal 22 sampai dengan 4 Juni. Dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan.